Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Ketemu lagi pada renungan hari ini. Kita akan berbicara tentang berbahagialah apabila Tuhan masih menegur kita. Nats pembacaan kita, Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Demikian. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Yang namanya ditegur itu pasti tidak enak. Dan sesungguhnya tidak ada orang yang ingin ditegur. Bahkan ketika seseorang ditegur atau seseorang menegur kita, banyak orang mencari alasan, mencari pembelaan diri ketika ditegur. Meskipun sudah benar-benar salah, meskipun sudah nyata-nyata itu salah, tapi masih mencari alasan, bahkan terkadang menyalahkan orang lain ketika ditegur. Banyak orang sulit untuk menerima teguran, banyak orang tidak terima ketika dia ditegur. Nah, berbicara tentang Ayub, sahabatnya yang bernama Elifas ketika datang mengunjungi Ayub pada masa-masa kesulitan yang dihadapi oleh Ayub, memberikan pencerahan kepada Ayub bahwa sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Elifas berpendapat bahwa Ayub sedang ditegur Allah. Nah, ada banyak cara ketika menegur. Masing-masing orang pasti beda cara menegurnya. Masing-masing orang tua beda cara menegurnya. Ada menegur hanya dengan kalimat yang lembut, tetapi ada yang menegur dengan agak keras, dan ada banyak hal. Demikian Allah. Ketika Allah menegur kita, ada banyak cara Allah menegur kita. Yang kalau kita perhatikan menurut pendapat Elifas di dalam ayat ini, ternyata pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Ayub itu merupakan salah satu teguran Tuhan kepada Ayub. Tentunya ditegur karena salah. Dan bagi Elifas, Ayub memiliki kesalahan sehingga menuai pergumulan. Nah, tapi itu bentuk daripada teguran daripada Tuhan kepada Ayub. Pergumulan yang dialami oleh Ayub menurut pendapat Elifas adalah merupakan teguran yang daripada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara Tuhan untuk menegur kita. Pergumulan yang kita hadapi bisa saja itu cara Tuhan menegur kita, karena kita mungkin sudah mulai sombong dengan apa yang kita miliki, karena kita mungkin sudah terlalu jauh melangkah dari koridornya Allah, dari apa yang dikehendaki Allah, sehingga Tuhan menegur kita. Dia menegur kita dengan banyak cara. Pergumulan kita salah satunya menjadi cara Tuhan untuk menegur kita. Bukan hanya itu, terkadang sakit penyakit yang kita alami juga itu merupakan cara Tuhan menegur kita. Tetapi tujuan dari teguran itu adalah untuk kita lebih baik lagi, untuk kita menyadari kesalahan kita, untuk kita kembali kepada apa yang dirancangkan Tuhan. Tujuan dari teguran itu bukan ingin mencelakakan kita. Tujuan dari teguran itu bukan ingin kita binasa, lebih sengsara lagi. Tidak, justru tujuan dari teguran itu adalah untuk kita memiliki hidup yang lebih baik. Lalu mengapa disebutkan berbahagia orang yang ditegur, manusia yang ditegur oleh Allah? Disebut berbahagia, teguran itu merupakan bukti kasih Allah. Teguran itu merupakan bukti kasih Allah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-12, demikian, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi seperti seorang ayah yang menyayangi anaknya, dia menegur anaknya, dia mengajar anaknya. Demikian Tuhan, karena kasihnya kepada kita, dia tidak ingin kita binasa, dia tidak ingin kita sengsara. Lalu yang berikut, kenapa disebut berbahagia? Ketika kita meresponi teguran itu dengan benar, dengan merendahkan hati, dengan berbalik kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dengan mencari Tuhan, dengan kita semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan memulihkan kita. Ayat yang ke-18, karena Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula.
Dan ayat selanjutnya menyatakan kepada kita, Tuhan akan terus bertindak bagi kita. Ketika kita meresponi teguran itu, bahkan berkat yang lebih lagi, Tuhan siapkan bagi kita. Ketika kita semakin jauh dari Tuhan, ditegur oleh Tuhan, melalui caranya Tuhan, melalui banyak hal, maka segeralah merendahkan diri, berbalik kepada Tuhan, bertobat, dan engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Itu bukti kasih Allah. Maka berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau mengasihi kami, dan ketika Tuhan menegur kami mau berbalik kepada jalan-Mu, kami mau merendahkan hati untuk terus mengikuti perintah-Mu, berbalik, bertobat kepada Tuhan, dan semakin Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita.